Halo, selamat pagi sahabat Drunska. Bagaimana kabarnya hari ini? Hana kembali menyapa sahabat Drunska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 25 September 2021. Di pagi hari yang cerah ini, Hana sudah bersama dengan apoteker Joshua Dwiki Kurnia, apoteker di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi Kak Joshua, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, baik sekali Mbak Hana. Iya. Pada edisi kali ini, saya dengan Kak Joshua akan berbincang tentang kenali dan bijak gunakan obat. Edisi ini spesial karena bertepatan dengan Hari Apoteker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 September. Bagi sahabat Druska yang ingin bergabung dan ngobrol atau bertanya-tanya ke Kak Joshua seputar penggunaan obat, yuk sampaikan melalui kolom komentar seperti biasa. Akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo bagi 2 orang pemirsa yang beruntung. Hari ini Hana dan Kak Joshua berada di ruang PKRS, salah satu ruang pertemuan di rumah sakit. Meskipun di dalam ruangan nih, kami tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19 yang hingga hari ini masih harus kita waspadai. Meskipun kasusnya udah turun, tapi protokol kesehatan harus tetap stay on, jangan sampai kendor. Kita langsung ke tema utama aja ya Kak Joshua. First thing first, Kak Joshua akan memberikan sedikit gambaran mengenai penggunaan obat. Monggo Kak Joshua. Baik, terima kasih Mbak Hana. Ya, selamat pagi sahabat Drunska semua. Moga-moga di hari yang cerah ini, kalau di Solo sih cerah ya ini ya. Agak mendung tapi ya. Mudah-mudahan di hari yang cerah agak mendung ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kita semua selalu tetap semangat ya walaupun masih situasinya masih pandemi begitu ya. Selamat Hari Apoteker juga kepada seluruh apoteker yang mungkin barangkali sedang menyaksikan. Tetap semangat bagi semua apoteker, terutama di Rumah Sakit Dr. Un, tetap semangat. Juga kepada Mbak Mas, Bapak Ibu TTK, tetap semangat melayani sepenuh hati. Juga seluruh Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Dr. Un, tetap semangat melayani sepenuh hati. Iya, gimana Mbak? Ini langsung aja ya? Mau presentasi dikit? Ada paparan materi dikit? Ya, saya paparkan materi dulu ya. Oke, boleh ya. langsung Kak Jos. Ya, sahabat Drunska semua. Humar memberikan tema ini ya, mengenali dan bijak menggunakan obat begitu ya. Sebelumnya kenapa kita perlu mengenali dan bijak dalam penggunaan obat? Setidaknya ada beberapa hal yang mau kita hindari begitu ya dan mau kita capai. Dalam mengenali dan bijak menggunakan obat, kita sebetulnya nanti mau menghindari efek berbahaya dan juga resistensi antibiotik yang memang menjadi isu yang sudah mengglobal gitu ya, mendunia begitu. Kemudian juga dengan bijak dan mengenali dan bijak menggunakan obat, kita ingin agar harapan pengobatan kita itu tercapai. Selain itu kita juga mau agar ada biaya-biaya yang tidak perlu, itu tidak terbuang, begitu ya. Kemudian Kementerian Kesehatan kita, sahabat Drunska semua, itu merekomendasikan yang namanya Tanya 5O. O ini maksudnya obat. Obat, ada 5. Nah, Tanya 5O ini nanti Anda tanyakan ke siapa? Tanyakan ke apoteker atau barangkali juga nanti bisa dibantu dengan Mbak Mas tenaga kefarmasian, tenaga TTK. Jadi Tanya 5O ini, pertama kita tanyakan obat ini apa nama dan kandungannya. Sama seperti misalnya saya mengenali Mbak Hana dengan penampakannya yang seperti ini, begitu ya, mukanya seperti apa. Nah saya mengenali dari namanya, begitu. Kemudian juga obat-obatan sama, ada namanya dan ada kandungannya. Seringkali obat-obatan misalnya seperti paracetamol, itu diperdagangkan dengan nama paracetamol juga. Tapi ada beberapa pabrikan yang menjual paracetamol dengan namanya sendiri, dengan mereknya sendiri, begitu ya. Jadi ada nama mereknya, ada generiknya, generik berlogo dan generik bermerek, begitu ya. Kemudian sama seperti Mbak Hana juga, khasiatnya Mbak Hana apa? Khasiatnya apa ya Mbak Hana ya? Mbak Hana ini menghibur sahabat Druska. Mbak Hana di Rumah Sakit Dr. Un bertugas sebagai staf Humar. Obat paracetamol bertugas sebagai obat demam. Jadi kita tanyakan juga, oh yang kedua obatnya apa indikasinya, apa khasiatnya. Tiap-tiap obat punya fungsinya masing-masing, itulah yang harus kita gali, yang harus kita tanyakan kepada tenaga kefarmasian, apotekernya, TTK-nya, barangkali juga nanti ketika bertemu dengan dokter boleh juga sebentar ditanyakan saya dapat obat apa aja, begitu. Jadi pengobatan itu harus bijak, penuh pertimbangan, dan nanti paham maksudnya ini obatnya buat apa, begitu. Bijak itu nanti tepat pasien, tepat dosis, tepat indikasi, cara pakai, lama penggunaan, dan juga tadi tidak membuang biaya yang tidak perlu. Oh yang ketiga adalah obat ini berapa dosisnya.
Kalau dosis obat itu terlalu tinggi, sahabat Drunska semua, tentu nanti efek-efek yang tidak diinginkan, resikonya jauh lebih tinggi juga munculnya. Sebaliknya kalau dosisnya terlalu rendah, nanti sahabat Drunska malah efek yang diharapkannya itu tidak muncul begitu saat mengonsumsi obat. Nanti berhubungan juga dosis ini dengan yang keempat, cara menggunakannya seperti apa. Apakah sekali sehari, 2 kali sehari, sekali minum berapa tablet, berapa tetes, berapa kaplet, berapa buah, begitu ya, berapa takarannya. Kemudian cara penggunaan itu berhubungan juga dengan mungkin pagi, siang, sore, malam. Apakah nanti digunakannya jangka panjang, seperti antibiotik, apakah nanti harus dihabiskan atau boleh dihentikan jika gejalanya sudah hilang. Itu nanti juga harus ditanyakan. Yang terakhir itu efek samping. Sebetulnya kalau dalam segi efek samping ya, sahabat Drunska tidak perlu khawatir, karena efek samping itu tidak terjadi pada semua orang. Efek samping juga sebetulnya bisa beragam ya nanti ya, kadang muncul, kadang tidak, tergantung respon masing-masing orang. Tapi penting juga, apalagi jika nanti efek sampingnya memang mungkin bisa mengganggu aktivitas, begitu ya. Kalau nanti di rumah sakit kami sebetulnya, di Rumah Sakit Dr. Un, kami akan sampaikan efek samping yang sekiranya perlu diperhatikan oleh pasien. Jadi kami sampaikan dulu, tapi nggak salah juga kalau nanti berkunjung ke rumah sakit atau apotek, tanyakan ini obat efek sampingnya apa. Minimal 5O ini nanti harus dijawab oleh si pemberi jawaban, apoteker atau tenaga tetes kefarmasian yang melayani Anda, begitu. Kalau misalnya apoteker belum menjelaskan 5O itu secara lengkap, pasien boleh banget tanya boleh ya. Boleh sekali. Memang karena ini ya keterbatasan waktu juga, kadang-kadang kami berikan informasi yang setidaknya standar, begitu ya. Tidak salah kalau nanti Anda mau menggali lebih lanjut. Itu sangat diperbolehkan karena memang ada yang namanya konseling pasien, konsultasi obat itu ada. Jadi memang layanan tersebut sebetulnya sudah menjadi tugas kami juga. Nah, tapi karena memang ada keterbatasan waktu, pasien yang nunggu banyak, kami sampaikan informasi-informasi yang penting, begitu ya. Ya, kurang lebih begitu ya, Mbak. Yes, daripada kita bingung-bingung terus searching-searching di internet, jawabannya malah nggak jelas, mending langsung tanya ke apoteker sudah ahlinya yang pasti. Yes. Lanjut Ya. Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya untuk tadi ya masalah penggunaan obat, dosisnya segala macam sebetulnya itu nanti sudah terangkum minimal di etiket obat. Etiket itu nanti ada 2 macam ya, warna putih dan warna biru. Kalau warna putih itu nanti obatnya masuk ke saluran pencernaan cara penggunaannya. Dimakan seperti makanan atau minuman biasa yang kita konsumsi sehari-hari. Sementara kalau etiket biru itu nanti yang di luar saluran pencernaan cara penggunaannya. Tetes mata, tetes telinga, suppositoria yang bentuknya seperti peluru yang dimasukkan ke dalam anus, obat krim, kemudian juga macam-macam. Obat kumur itu warnanya biru juga, sahabat Drunska. Dia memang masuk mulut tapi kan nanti tidak ditelan, dikeluarkan lagi, begitu ya. Contoh gampangnya misalnya etiket obat ini nanti kita lihat ada aturan 3 kali sehari 1 tablet. Jangan terbalik, angka di depan itu angka yang menunjukkan berapa kali harus digunakan setiap harinya. Angka yang di belakang adalah takarannya per kali penggunaannya. Kalau 3 kali sehari 1 tablet ya seenggaknya pagi, siang, sore, masing-masing 1 tablet, pagi 1, siang 1, sore 1. Kalau misalnya di sini yang di etiket biru misalnya terlihat ya di sini ya, salmeterol fluticasone inhaler untuk Bapak Sariwawan ini ya. 2 kali sehari 2 hirup, artinya pagi 2 hirup, sore 2 hirup. Angka depan menunjukkan berapa kali per harinya, angka belakang berapa banyak per kali penggunaannya tadi. Entah hirup, tablet, ataupun nanti takaran dosis itu yang nanti harus diperhatikan. Dan nanti sebetulnya dalam penggunaan obat itu perlu diperhatikan juga expired date-nya. Expired date itu nanti dapat berupa tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. Jadi expired date ini menjadi batas obat yang sahabat Drunska terima itu nanti masih dapat terjamin keamanannya, kualitasnya, mutu khasiatnya. Kalau sudah lewat dari itu keamanannya saya kira sudah tidak terjamin ya. Nah, jadi harus hati-hati. Kita perlu melihat expired date obat juga. Barangkali ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ya. Kalau memang ada instruksi kocok dahulu, kunyahlah, hisaplah, ya lakukanlah instruksi tersebut. Tapi jangan digerus, jangan dikunyah, jangan dihisap kalau memang tidak ada instruksinya. Begitu ya. Kalau menggerus obat, takutnya itu obatnya sengaja didesain supaya misalnya lepasnya tidak di lambung begitu ya. Kalau digerus malah lapisannya hilang, berbahaya juga. Kemudian tentu bacalah aturan pakai, konsumsi obat sesuai takaran dan dosis, minum juga bersama dengan air putih. Jangan bagi obat kepada orang lain meskipun gejala atau sakitnya sama. Karena kalaupun sakitnya terlihat sama tapi bisa jadi penyebabnya berbeda. Dan terakhir perlu juga sebetulnya terbuka.
atas kondisi-kondisi yang mungkin sahabat Drunska punya. Ada penyakit bawaan, sedang hamil menyusui, karena kaitannya dengan kontraindikasi. Kalau tadi indikasi itu adalah penyebab obat harus digunakan, penyebab obat sehingga obat tersebut digunakan pada pasien, kontraindikasi adalah penyebab yang membuat obat tidak bisa digunakan, begitu ya. Jadi perlu ada perhatian khusus dalam penggunaannya. Setelah nanti sahabat Drunska dapatkan obatnya, menggunakan dengan bagus, etiketnya dibaca dengan bagus, aturannya patuh, harus disimpan juga itu obatnya. Disimpannya dengan minimal ya 4 hal ini. Hindari paparan sinar matahari dan kelembapan, simpan di suhu yang sesuai. Kalau ada obat yang memang harus disimpan di kulkas, simpanlah di suhu biasanya 2-8 derajat Celcius. Nanti kalau misalnya kita simpan di freezer, obatnya malah beku, rusak, tidak bisa digunakan, begitu ya. Hindari juga dari jangkauan anak-anak, dan dalam konteks penyimpan obat, simpanlah obat dengan bagus, rapih di kemasan aslinya. Labelnya jangan hilang, jangan copot, etiketnya jangan dimain-mainkan. Itu konteks penyimpan obat. Tapi kalau kita nanti mau membuang obat, sebaliknya. Kalau obatnya sudah rusak, obatnya sudah kadaluarsa, kita mau buang, hancurkanlah obatnya, sehancur-hancurnya. Buang tutupnya, pisahkan tutupnya dari obatnya juga bisa kita gerus atau kita buang. Nanti kemudian bungkusnya kita gunting-gunting, nah kita hancurkan sehancur-hancurnya supaya tidak disalahgunakan. Kalau obat itu rusak, ada tanda-tandanya, sahabat Drunska. Ada perubahan bau, rasa, warna, dan bentuk. Itu nanti yang harus diperhatikan, sehingga nanti kita bisa mengenali, oh ini obat sudah rusak. Kalau nggak yakin mungkin bisa ditanyakan begitu ya ke tenaga kesehatan atau tenaga medis begitu, tanyakan ini obatnya gimana, sudah rusak atau belum. Kalau sudah rusak ya buanglah begitu. Ya, jadi saya kira begitu ya yang bisa saya bagikan. Intinya dalam mengenali dan bijak menggunakan obat, Anda harus paham ini obatnya seperti apa. Dengan tadi minimal tanyakan 5O. Bijak menggunakan obat artinya penuh dengan pertimbangan, harus rasional, tepat pasien, artinya betulkah itu nanti saudara yang menerima, kemudian juga tepat dosisnya, tepat obatnya, lama waktu pemberiannya, cara pemakaiannya, sampai akhirnya nanti kita juga perlu mempertimbangkan biayanya itu sendiri, begitu. Ya, saya kira begitu yang bisa saya bagikan untuk sementara ini, Mbak. Oke, Saya kembalikan. terima kasih Kak Jos atas paparannya, bermanfaat sekali, banyak banget info atau pengetahuan baru nih. Saya baru tahu kalau ternyata obat itu lebih dianjurkan minum pakai air putih. Karena selama ini aku pernah lihat tuh Kak Jos minumnya kadang pakai es teh. Jadi minum paracetamol gitu pakainya es teh, pakainya bahkan ada juga tuh yang minum itu pakai matcha latte atau green tea. Itu memang kenapa sih Kak? Kenapa lebih dianjurkan minum air putih? Apakah karena dia lebih netral kandungannya atau gimana Kak? Ya, betul sekali Mbak Hana, karena memang air putih itu netral ya. Jadi kalau kita bicara masalah minum obat dengan air putih, lebih kita nanti nyambungnya ke interaksi obat. Interaksi obat itu bisa dengan obat, bisa dengan makanan. Kalau kita nanti minumnya dengan air yang macam-macam, ada kandungan kafeinnya, logamnya, karena beberapa minuman seperti teh itu nanti ada kandungan-kandungan tertentu begitu ya, yang bisa mungkin mengganggu penyerapan obat. Kemudian juga bahkan bukan hanya menghilangkan efek, tapi bisa menambah efek yang tidak diinginkan. Misalnya kita minum obat asma. Obat asma itu nanti efek sampingnya ke jantung, dia bisa berdebar-debar. Ditambahlah kopi, minumnya sama kopi juga efeknya berdebar-debar, hancurlah sudah. Ya nggak sampai hancur juga sih sebenarnya. Tapi berdebar-debarnya double, Iya, kayak Hana kalau ketemu double. Kak Joshua gitu suka berdebar-debar. Cuman kalau minum susu gitu juga sama aja ya Kak ya, katanya sih ini denger-denger kalau habis minum obat terus minum susu khasiat obatnya jadi hilang. Memang nggak semua obat itu diminum dengan susu khasiatnya menjadi hilang. Beberapa obat itu seperti misalnya antibiotik ya, ciprofloxacin, moxifloxacin, golongan quinolon itu, kalau diminum dengan susu dia nanti membentuk kelat namanya. Jadi membentuk satu senyawa yang sulit diserap. Jadi nanti mungkin efeknya berkurang. Walaupun nggak semua obat itu hilang efeknya saat kita konsumsi bersama dengan minum susu, paling tidak sahabat Drunska, kalau kita minum dengan air putih itu nanti membentuk kebiasaan baik begitu. Dan cari aman sajalah, yang penting kalau nggak paham ya sudah kita cari yang netral saja, minum dengan air putih, saya kira begitu. Oke. Iya. Kemudian tadi ngomongin soal antibiotik nih, memang kenapa sih Kak kalau antibiotik itu harus diminum sampai habis meskipun waktu tengah-tengah gitu udah sembuh nih rasanya, tapi antibiotik tetap harus habis?
Apa Kak alasannya? Ya, jadi dalam penggunaan antibiotik biasa kita tadi sempat disinggung juga ya resistensi antibiotik. Kalau orang sakit misalnya karena infeksi terutama ya, antibiotik itu infeksi digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, bukan virus ya. Kalau virus nanti jodohnya antivirus, kalau bakteri jodohnya antibiotik. Seringkali memang nanti dapat antibiotik dan obat-obatan lain yang bersifat simptomatis atau hanya untuk gejala. Kalau obat-obatan yang digunakan untuk gejala saja, itu bisa dihentikan walaupun gejalanya sudah hilang. Kalau gejalanya sudah hilang. Tapi kalau antibiotik tidak boleh dihentikan kalaupun gejalanya sudah reda. Jadi antibiotik itu kalau tidak dikonsumsi sampai habis, takutnya nanti ada ya boleh dikatakan bakteri-bakteri yang masih tersisa gitu ya. Kemudian nanti mereka karena nggak tuntas, ibaratnya harusnya ditembak pakai 3 peluru, cuma ditembak pakai 2 peluru, bakterinya nggak mati, mereka paham, mereka belajar musuh mereka. Mereka nanti dengan cara apapun ya, dengan cara mereka yang pintar, membentuk kekebalan tubuh mereka sendiri, karena mereka paham musuh mereka siapa, jadi akhirnya mereka resisten. Mereka kalau dikasih lagi antibiotik yang sama, jadi nggak mempan. Sayangnya kalau sudah tidak mempan seperti itu, seringkali antibiotik yang kita pakai nanti dosisnya lebih tinggi atau dengan antibiotik lain yang biasanya lebih mahal. Nah, jadi sangat penting untuk kita menghabiskan antibiotik sesuai dengan arahan dan anjuran dokter, begitu. Tadi sempat disinggung juga dianjurkan kita memang tidak share obat meskipun gejalanya sama ya Kak ya. Jadi misalnya nih kakakku itu sakit flu, dapat obat dari dokter. Nah seminggu kemudian aku juga kena flu. Terus obat dari kakakku ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Maksudnya kan sama-sama flu nih. Gitu. Iya, kalau misalnya obat-obatan yang sifatnya nanti, obat-obat itu kan ada berbagai macam ya. Obat-obatan yang nanti hubungannya dengan suami dikasih, artinya mengobati diri sendiri selama penilaian kita itu nanti sifatnya bergejala saja, untuk gejalanya ya kasih-kasih gitu boleh lah. Tapi perlu diingat kalau misalnya obat itu dikasih ke orang lain dengan gejala yang sama, kadang-kadang gejala yang sama itu penyebabnya bisa berbeda. Kalau kita berikan obat bisa jadi saya alergi, dia tidak alergi ataupun sebaliknya, nah itu kan berbahaya. Jadi memberikan obat itu sebaiknya penuh dengan pertimbangan, bijak tadi itu. Harus konsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan minimal, karena kita tidak tahu penyebabnya apa, bisa jadi berbeda, begitu. Mbak. Oke, jadi lebih dianjurkan konsultasi dengan dokter dulu untuk betul. mendapatkan terapi yang tepat Betul. sesuai gejalanya. Kemarin itu sudah ada yang tanya Kak Jos dari Amalia Putri. Ini terkait vitamin nih. Minum vitamin setiap hari apakah aman? Iya, minum vitamin ya. Pada prinsipnya sebetulnya vitamin, suplemen itu digunakan kalau memang kita kekurangan vitamin tersebut, kekurangan suplemen tersebut. Jadi kita ya konsumsi vitamin boleh saja, cuma harus dengan konsultasi dulu terlebih dahulu. Tadi misal disebutkan nggak ya vitamin apa tadi? Nggak disebutkan ya? Ya karena batas maksimal vitamin itu kita konsumsi ada batasnya masing-masing. Selama kita nggak kekurangan vitamin, dengan konsumsi buah dan sayur saja sebetulnya sudah cukup. Tapi kalau memang dirasa nanti, wah jarang konsumsi buah sayur, asupan vitamin-vitamin tertentu itu menjadi kurang, tidak apa-apa. Kita baru konsumsi vitaminnya. Tapi kalau misalnya tidak kita perlukan vitamin tersebut, malah kita konsumsi tiap hari dengan dosis yang sembarangan juga, akhirnya dibuang juga itu vitaminnya, tidak berguna. Maka sebaiknya konsultasikan dulu, begitu ya. Tetap konsultasi dulu sesuai anjuran dokter, vitaminnya berapa kali gitu. Kalau minum obat 3 kali sehari gitu Kak, kan kita tahunya pagi, siang, sore. Itu jamnya jam berapa aja sih Kak kalau 3 kali sehari, kemudian kalau 2 kali sehari itu yang tepat itu jam berapa aja sih minum obat? Ya kalau pagi, siang, sore atau pagi, sore misalnya nanti tiap obat itu bisa berbeda-beda ya Mbak ya. Kadang memang sebetulnya obat itu nggak mesti saklek 3 kali sehari, berarti 24 bagi 3 berarti berapa? 8 ya. Nggak mesti saklek pas 8 jam. Mungkin biar mudah setelah atau sebelum makan pagi, makan siang, makan sore. Tapi ada beberapa obat-obatan seperti misalnya antibiotik yang butuh waktu yang pas gitu ya. Supaya nanti kita memastikan kadar antibiotik dalam darah itu pas untuk menghambat pertumbuhan kuman. Nah itu nanti yang mungkin lebih harus diperhatikan ketepatan jamnya. Tapi selebihnya kalau beberapa obat-obatan tertentu yang lain, misalnya terutama obat-obatan yang masuknya obat-obatan bebas untuk gejala seperti itu, bukan obat-obatan yang kronis,
Ya, nanti kita bisa patok saja dengan makan pagi, makan siang, makan sore. Seperti itu kira-kira. Gitu Mbak. Kak Jos, ini sahabat Drunska yang udah gabung banyak banget yang udah tanya. Ini kita baca satu-satu Oh ya. ya, boleh, Kita Mbak. coba jawab. Yang pertama dari Huafung. Apakah kita kaum muda, kita ini Kak Jos, kaum muda, boleh makan sembarangan nggak sih? Karena abis makan tuh kita ada nih backupnya obat anti kolesterol. Gimana Kak? Iya, itu tadi. Sebetulnya obat anti kolesterol itu kan baru dikonsumsi nanti dengan banyak hal ya pertimbangannya. Kalau kita mau bicara kolesterolnya, pertama misalnya dibuktikan dengan yang namanya hasil lab. Entah dia nanti hasil labnya berupa LDL kah atau mungkin kolesterol total. Jadi jangan gunakan obat itu mungkin dalam aspek pencegahan gitu ya, karena beberapa obat itu memang digunakan untuk pencegahan. Tapi kalau pencegahannya misalnya, wah saya mau makan makanan yang berlemak, yang berkolesterol jahat banyak gitu ya, akan saya cegah kolesterol itu jangan sampai naik dengan obat kolesterol. Pertama, Anda beli di mana obat kolesterolnya itu? Apakah Anda beli secara bebas tanpa konsultasi? Nah, itu kan menjadi kurang tepat. Apakah boleh? Ya, jangan. Kalau masih muda itu waktu yang tepat untuk menjaga pola hidup yang baik. Karena nanti kalau kita biasakan pola hidup yang buruk begitu ya, lama-lama efeknya akumulatif. Efek yang akumulatif pada akhirnya nanti di masa-masa kita mulai memasuki usia senja, wah nanti organ-organ tubuh kita kasihan sebetulnya. Karena tadi kan sebetulnya kembali lagi ke penggunaan obat dengan bijak, sebetulnya kan Anda belum perlu obat-obatan semacam itu. Kalau mau makan makanan yang enak, yang berkolesterol, bolehlah sekali-kali, 2 kali, 3 kali. Tapi jangan terus-terusan dan akhirnya ditambah obat tadi yang sebetulnya belum perlu kan? Belum perlu sebetulnya obat semacam itu. Maka ya begitulah jawaban dari saya. Kita lebih ke pola hidup dulu aja, begitu. Yes, lebih ke mengendalikan diri. Jadi di usia muda meskipun ada backup obat anti kolesterol yang dijual bebas. Betul. Betul. Cuman ya kita kulit goreng, daging grill, soto babat itu harus dikendalikan, nggak setiap hari juga. Lanjut Kak Jos dari Huafung lagi. Berapa batas usia orang yang boleh mengkonsumsi obat? Apakah berbeda untuk setiap jenis obat? Ya, betul sekali. Tiap-tiap obat itu nanti bisa berbeda-beda ya, tergantung usianya juga. Ada obat-obatan yang misalnya perlu perhatian khusus untuk anak-anak, misalnya pada masa bayi begitu ya. Karena nanti pada orang dewasa dan anak-anak, fisiologis tubuh itu berbeda, fungsi tubuh itu berbeda. Ada enzim-enzim yang masih banyak di anak-anak atau bahkan tidak ada di anak-anak. Atau juga nanti kalau kita memasuki usia senja, organ-organ tubuh itu kan semakin lama semakin fungsinya semakin menurun ya. Maka penyesuaian dosis itu perlu. Nanti kita lakukan penyesuaian dosis berdasarkan fungsi, misalnya fungsi ginjal, fungsi hati, itu kita perhatikan. Selama nggak ada masalah di organ-organ yang penting untuk metabolisme dan pembuangan obat, ya obatnya bisa kita konsumsi dengan dosis yang biasanya diminum, dosis lazim namanya. Tapi kalau nanti memang ada aspek dari segi usia, kemudian mungkin ada kehamilan, aspek kehamilan, kemudian juga aspek misalnya tadi penurunan fungsi ginjal, fungsi hati, dosis itu nanti harus kita sesuaikan. Kalau batas konsumsi obat itu saya kira bukan batas usia lah ya, bukan batas usia mungkin ya, lebih ke melihat apa namanya temuan-temuan klinis, temuan-temuan lab, temuan-temuan yang nanti akhirnya kita sesuaikan ke dosisnya. Saya kira begitu. Jadi untuk batasan usia lebih ke fleksibel ya. Iya, fleksibel. Usia 90 tahun pun masih Betul. bisa mengkonsumsi obat asalkan ada temuan klinis yang memang mengharuskan pasien tersebut minum obat. Betul, walaupun Yes. memang nanti kalau kita temukan di label-label obat tertentu ya ada perhatian. Perhatian jangan digunakan pada anak usia berapa tahun. Tapi kalau nanti dosis kita lebih ke temuan-temuan lab begitu. Lanjut dari Wulandari Evi, Wulandari Nevi. Mau tanya terutama obat steroid. Kenapa jenis steroid tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang? Sebetulnya kalau obat steroid itu kita konsumsi jangka panjang atau tidak nanti tergantung dengan penyakitnya. Beberapa penyakit, misalnya pada orang-orang yang menderita penyakit autoimun ya, imunnya dia berlebihan. Kita bisa konsumsi obat itu nanti dengan pengawasan dokter di jangka waktu yang relatif panjang. Tapi kalau kita
nggak punya tipe penyakit yang seperti itu, misalnya hanya untuk radang pernafasan kah, atau radang-radang lain, kita nggak bisa mengonsumsi obat tersebut dalam jangka panjang. Kenapa? Karena beberapa efek samping yang dihasilkan oleh steroid itu sendiri. Efek sampingnya ya biasanya kenaikan gula darah, dia mengganggu kepadatan tulang, kemudian juga nanti ada beberapa efek yang mungkin nggak nyaman, seperti misalnya muka Anda jadi bulat seperti bulan, nah begitu. Jadi nanti efek samping itulah yang sebetulnya mau dihindari karena penggunaan obat steroid jangka panjang efeknya kurang bagus bagi kesehatan. Kecuali nanti dengan pengawasan dokter, dengan arahan dokter, obat ini digunakan jangka panjangnya untuk apa, begitu ya. Jadi kalau kita nanti mau beli obat radang, sesuai instruksi saja. Kalau misalnya di stop ya di stop, jalan terus ya jalan terus, gitu. Jadi lebih ke efek sampingnya mungkin ya Mbak ya, begitu. Selanjutnya dari Aswa. Sering sekali ketika periksa ke dokter itu dapat pertanyaan, ada alergi obat nggak? Gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, cara mengetahui kita alergi obat atau tidak, itu bagaimana Kak Jo? Terima kasih, salam dari Klaten. Baik, ya, salam Klaten Kingdom. Wah, ya, untuk Mbak yang dari Klaten, salam. Kalau untuk mengetahui alergi atau tidak, sebetulnya dari dua hal ya. Pertama dari pengalaman. Dari pengalaman itu nanti yang ngecek siapa, kita sendiri ataupun tenaga kesehatan yang ngecek. Jadi nanti kalau Anda mengonsumsi obat, terus kemudian timbul reaksi alergi, seperti misalnya merah, kemerahan, gatal-gatal, bentol, bengkak, nah itu berarti salah satu tanda alergi. Kita harus cek, itu nanti obat apa itu yang membuat dia alergi. Selain dari pengalaman, bisa juga kok kita ngecek alergi. Di rumah sakit kita ada ya sepertinya ya untuk ngecek alergi layanannya. Nah itu saya kurang tahu berapa biayanya, gimana itunya saya kurang tahu ya. Tapi kalau mau ngecek alergi itu dengan bantuan misalnya pergi ke rumah sakit, pergi ke tempat-tempat layanan kesehatan untuk kita cek, nanti ada berbagai macam pajanan yang diberikan. Kita kasih berbagai macam, misalnya contoh-contohnya seperti misalnya obat-obatan atau mungkin bahan-bahan tertentu, nanti dilihat ada reaksi enggak, ada kemerahan enggak, nanti itu dicatat jadi pegangan supaya besok kalau kita mau mengonsumsi obat, kita berkonsultasi dengan dokter, kita bisa kasih, ini loh dok, saya alergi sama ini, saya alergi dengan ini, jadi nanti tolong cari alternatifnya. Bagus sekali kalau kita nanti sudah tahu alergi, karena kita nanti bisa menghindari efek yang tidak diinginkan tersebut. Dan nanti sebelum alergi itu keluar, seperti tadi yang pengalaman itu ya, jangan sampai pengalaman tersebut terjadi sebetulnya. Jadi nanti kita bisa hindarkan dahulu alerginya, bisa langsung dicari alternatif obatnya apa. Saya kira begitu. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ini dari Sunshine. Maaf Kak Jo, tadi sudah dibahas belum ya gimana cara menyimpan obat yang benar? Apakah boleh dimasukkan ke dalam kulkas? Ya. Tadi sudah sempat sebetulnya, cuma memang agak cepat begitu ya karena keterbatasan waktu. Tapi terima kasih atas pertanyaannya, akan saya jawab kembali. Menyimpan obat itu setidaknya tadi memperhatikan 4 hal ya. Mulai dari simpannya jangan terpapar sinar matahari, kelembapan, jauhkan dari jangkauan anak-anak, kemudian juga pastikan dia tidak lepas gitu ya dari bungkus aslinya. Dan tadi betul, masalah simpan menyimpan di kulkas. Bolehkah simpan di kulkas? Boleh. Obat-obatan tertentu seperti misalnya insulin yang digunakan pada pasien diabetes, dia harus dijaga di suhu rendah. Kemudian juga suppositoria atau ovula yang nanti dimasukkan ke dalam dubur atau vagina, bentuknya dia harus bulat, harus seperti peluru. Caranya gimana dipertahankan bentuknya? Masukkanlah ke dalam kulkas. Suhunya biasanya 2-8 derajat ya untuk obat-obatan yang kita pegang. Jangan dimasukkan ke freezer. Kalau dimasukkan ke freezer, justru obatnya nanti jadi beku, malah rusak, nggak bisa digunakan. Jadi apakah boleh? Boleh kalau memang nanti obat-obatannya memerlukan treatment khusus, yaitu disimpan di dalam kulkas. Kalau kita nyimpan tablet di dalam kulkas, saya kira kurang tepat ya. Karena tablet habitatnya ya nanti di suhu kamar saja, begitu saya kira. Jadi kalau salep, sirup-sirup gitu nggak perlu ya? Nggak perlu, betul. Selanjutnya, ini Hana sih yang tanya Kak Jo, jadi lebih kita tuh kayak kalau beli obat kadang ada yang di labelnya itu ada logo warna hijau, ada huruf K, itu perbedaannya apa sih Kak? Itu artinya apa sih dalam logo obat itu? Iya, logo obat itu sangat banyak ya sahabat Ronska.
Mungkin dimulai dari logo yang berwarna hijau dan biru. Nanti ada tepinya itu berwarna hitam. Hijau dan biru itu sebetulnya obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, obat bebas dan bebas terbatas. Hanya saja bedanya kalau obat bebas terbatas itu nanti ada perhatian khusus. Misalnya jangan ditelan. Awas obat keras jangan ditelan. Obat kumur kalau ditelan nanti berbahaya, begitu ya. Jadi obat biru dan obat hijau itu obat bebas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Tapi obat biru biasanya yang logonya biru ada peringatan khususnya berwarna hitam, begitu kotak hitam. Kemudian ada obat yang logonya K, obat keras, itu yang harus dibeli dengan resep dokter. Jangan beli obat keras secara sembarangan, begitu ya. Jadi nanti misalnya seperti antibiotik, itu harus dibeli dengan resep dokter, logonya Diapastika. Ya mungkin ada beberapa logo lain ya, seperti logo jamu, logo obat herbal terstandar, fitofarmaka, narkotika. Nah, logonya sebetulnya macam-macam. Jadi dia itu tadi membedakan jenis-jenis obatnya, begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, jadi yang penasaran ketika nerima obat itu lebih baik ditanyakan langsung ke apotekernya ya atau petugas yang memberikan. Kemudian ada lagi pertanyaan nih dari Wanti. Izin bertanya, gimana efeknya kalau ternyata penyimpanan obat yang dikonsumsi tidak sesuai? Ini contohnya yang sirup tadi disimpan di kulkas padahal cukup di suhu kamar. Bagaimana menyikapi petugas apoteker yang terburu-buru dalam menjelaskan, mungkin karena antriannya banyak banget itu Kak, jadi kan informasinya kurang tepat sasaran. Iya, jadi kalau untuk penyimpanan suhu biasanya obat-obatan yang diberikan itu standar, biasanya diberikannya kalau tidak ada perhatian khusus kita simpan di suhu kamar saja, begitu ya. Entah boleh di kotak obat atau di wadah-wadah tertentu yang sudah dipastikan bersih. Nggak pakai wadah pun nggak apa-apa, asal disendirikan di suhu kamar ya kalau tidak ada perhatian khusus. Kalau obat-obatan yang misalnya harus disimpan di suhu dingin, di lemari es misalnya di kulkas, saya kira semua fasilitas kesehatan sudah pasti nanti akan memberikan perhatian khusus, misalnya dengan menulis keterangan tersebut di etiket. Dampaknya apa kalau kita salah simpan, misalnya kayak tadi itu terpapar sinar matahari, kemudian juga obatnya jadi beku. Ya kalau obat sudah beku, rusak, nggak bisa digunakan. Obat terpapar sinar matahari, kena lembab, obatnya jadi kualitasnya menurun, rusak. Ibaratnya mungkin juga nanti terkontaminasi obatnya, bisa terkontaminasi, sehingga nanti keamanannya itu bisa turun, dan efeknya pun bisa turun. Saya kira begitu. Jadi bijak-bijaklah dalam menyimpan obat. Sekali lagi, kalau nggak yakin, silakan bisa ditanyakan dulu ke apoteker atau TTK-nya. Begitu ya, saya kira. Ini Hana penasaran juga sama, kadang Hana ketika habis periksa gitu dapat obat keterangannya high alert. Nah itu artinya apa Kak? High alert itu high tinggi, alert bahaya gitu ya mungkin. Jadi bahaya tinggi. High alert itu obat-obatan yang kalau salah penggunaan gitu ya, salah misalnya pemberian, efek yang ditimbulkan bisa sangat serius. Obat-obatan high alert itu menjadi perhatian khusus pada saat penyimpanan di depo-depo farmasi, di apotek-apoteknya. Jadi dia itu nanti menjadi perhatian khusus supaya kita jangan sampai salah memberikan kepada pasien. High alert itu tadi ya, jadi intinya. Obat yang nanti bisa menghasilkan efek yang benar-benar serius jika nanti salah pemberian, begitu. Jadi penuh dengan perhatian khusus penanganannya. Saya kira seperti itu. Kemudian dari Sunshine lagi bertanya, selain dari segi harga, bagaimana cara membedakan obat generik dengan obat paten? Iya, membedakan obat generik dengan obat paten. Sebetulnya ada tiga macam obat kalau kita mau ngomong paten dan generik. Generik itu nanti ada dua, generik berlogo, generik bermerek. Obat paten itu sebetulnya adalah obat yang pertama kali dipatenkan. Jadi obat yang baru pertama kali keluar, dia masih punya masa paten, pabrikan-pabrikan lain nggak boleh memproduksi obat dengan kandungan yang sama selama masa patennya berlaku. Kalau masa patennya sudah habis, pilihannya dua. Jadi obat merek dan obat generik bermerek sama obat generik berlogo. Membedakannya bagaimana? Biasanya, sahabat Turanska, obat yang generik berlogo, yang tulisannya cuma kandungannya saja, misalnya paracetamol, itu kalau kita lihat bungkusnya seadanya, bukan jelek ya, desainnya seadanya, putih aja, nanti ada tulisan generik di sana. Tapi kalau generik berlogo biasanya memang harganya lebih mahal. Bungkusnya dibuat semenarik mungkin, seeksklusif mungkin, dan promosinya pun segencar-gencarnya. Makanya membuat dia menjadi lebih mahal. Untuk urusan efikasi, keamanan, standar, mutu,
itu sama sebetulnya. Tapi lebih ke promosi saja yang membuat dia menjadi lebih mahal begitu. Jadi jangan takut menggunakan obat generik, jangan khawatir juga menggunakan obat generik berlogo kalau memang Anda menerimanya. Saya kira begitu. Ini ada pertanyaan menarik nih, ada dari Sunshine dan Sarasvati Marju. Jadi ini cara minum obat nggak pakai air putih, tapi pakai pisang. Karena ada beberapa orang itu, saya nggak bisa minum obat tanpa pisang, nggak bisa ditelen. Kan ada juga ya Kak Jos ya. Betul. Jadi Iya. obatnya masukin tuh dalam pisang, terus baru dimakan. Itu dianjurkan nggak sih Kak Jos? Ya, ada beberapa obat yang memang nanti bisa dikonsumsi bersama dengan makanan. Karena ada beberapa obat juga nanti aturan penggunaannya, gunakanlah bersama dengan makan atau gunakan setelah makan. Banyak obat-obat yang tidak bergantung sebetulnya pada jam makan atau pada makanan. Tapi misalnya kita ngomongin soal pisang. Pisang itu apa? Buah. Pisang ini kandungannya ada kalium. Beberapa obat yang nanti mempengaruhi kadar kalium di tubuh, kalau kita nanti gunakan bersama dengan pisang, itu mungkin nanti akan terjadi interaksi. Jadi kalau dibilang aman atau tidak bisa saja, asal pastikan dulu mungkin kandungan pisang dan kandungan obat yang nanti mau Anda konsumsi itu tidak saling berinteraksi, tidak mempengaruhi fungsi tubuh. Begitu jawaban dari saya. Kalau untuk obat DM, boleh nggak dengan pisang? Ya, boleh-boleh saja ya. Mungkin kaptopril mungkin ya. Kaptopril itu kalau tidak dia mempengaruhi fungsi kalium di dalam tubuh. Kalau obat-obatan DM saya kira tidak masalah ya untuk obat-obatan DM. Begitu saya kira. Bagi sahabat Drunska yang pengen ngobrol, seru banget nih obrolan tentang penggunaan obat sama Kak Joshua, langsung tanya aja di kolom komentar. Ini saya bacakan lagi. Untuk obat, jika ada aturan minum obat bisa diminum sebelum dan sesudah makan. Kadang ada obat nyeri gitu kan, bisa diminum sebelum makan gitu kan. Itu sebaiknya gimana Kak? Ya, baik. Obat-obatan nyeri itu efek sampingnya biasanya ke pencernaan. Jadi alasan penggunaan obat tersebut setelah makan, ya setidaknya 1 jam setelah makan ya, selama makanan itu masih ada di dalam saluran pencernaan. Jadi kehadiran makanan itu nanti dia bisa mengurangi efek samping. Bukan mengurangi secara fisiologis ya, mengurangi sindrom yang mengurangi gejala sakit atau nyeri perutnya. Nah, kalau ada obat nyeri yang diklaim bisa diminum sebelum makan, berarti nanti memang dia didesain khusus oleh pabrikannya, aman ke pencernaan, begitu ya. Jadi bisa digunakan sebelum makan. Jadi kalau kita mau mengonsumsi obat nyeri, nggak cuma obat nyeri sebetulnya, beberapa jenis obat. Obat gula seperti metformin, dia itu nanti nggak enak juga ke saluran pencernaan, bisa buat begah atau nanti bisa juga nggak enak di saluran pencernaan. Kita gunakannya setelah makan. Setelah makan itu paling tidak paling lama 1 jam setelah makan. Kalau kita konsumsinya 2 jam setelah makan, sudah kosong begitu perutnya. Jawaban saya begitu, Mbak. Beralih ke Ica Anastasia, Kak Jos mau tanya, kalau nggak sengaja kita mengkonsumsi obat, nah ternyata setelah dicek itu udah kadaluarsa 5 hari, itu sebaiknya gimana Kak? Yang pertama jelas jangan diteruskan ya. Jangan diteruskan penggunaan obat kadaluarsanya. Nanti bisa langsung konsultasikan dengan dokter karena mungkin kalau obat yang sudah kadaluarsa itu ada racun ya, ada senyawa-senyawa yang bersifat toksik. Terutama nanti kapan Anda ke dokternya kalau terutama sudah ada efek-efek yang dirasakan. Mungkin muntah-muntah, mual, kemudian juga mungkin ada nggak enak di pencernaan, itu silakan bisa konsultasikan ke dokter gitu ya. Dan sebetulnya kalau memang sudah sadar, itu obat sudah kadaluarsa, bisa langsung ke dokter dan buanglah obatnya. Jangan disimpan lagi. Nanti Anda minum, keluarga Anda ikut minum. Nah, jangan sampai begitu ya. Begitu. Saya. Kan juga ada ketentuan juga ya Kak Jos ya, jadi ketika kita buka obat sirup misalnya atau salep atau tetes mata, itu ada jangka waktu maksimal penggunaannya. Betul, ada Mbak. Untuk jenis-jenis obat-obatan tertentu ya, kalau misalnya tablet biasa ya itu nanti bisa kita simpan sampai expired date-nya. Kalau sirup, kami di Rumah Sakit Dr. Un merekomendasikan setelah pembukaan 1 bulan, sirup itu sudah tidak digunakan lagi. Ya kalau nanti lewat sehari, 2 hari bolehlah sedikit-sedikit. Tapi kami rekomendasikan setelah 1 bulan sudah tidak digunakan lagi karena khasiatnya, efeknya sudah menurun. Beberapa obat juga seperti misalnya krim, salep. Kalau krim itu paling tidak ya bertahannya dia 3 bulan begitu ya.
Salep dan krim itu, krim airnya lebih banyak kandungan airnya, jadi dia lebih kurang stabil. Kalau salep tube mungkin 6 bulan dia bertahannya begitu ya. Jadi itu namanya beyond use date, batas waktu yang masih bisa dipertahankan gitu ya setelah sudah dibuka dari kemasan aslinya. Kalau sudah lewat dari batas tersebut, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya lebih baik tidak digunakan lagi. Nanti dibuangnya juga dengan cara-cara yang benar kalau mau dibuang. Tetes mata, kemudian juga ada tetes mata yang hanya 3 hari, 1 hari, 28 hari. Nah nanti kita bisa konsultasikan ke apoteker, begitu ya. Yang ini berapa beyond use date-nya? Berapa batas waktu yang masih bisa digunakan setelah obat ini dibuka pertama kali dari kemasan aslinya, begitu. Cuman kan kadang yang bikin bingung itu ketika di kemasan obat kadaluarsanya sampai tahun 2022 Betul. nih, tapi di etiketnya kok maksimal dikonsumsi setelah 30 hari. Iya. Jadi itu lebih ke etiketnya yang ditaati gitu ya Kak Jos ya. Ya, kalau untuk di etiketnya itu sendiri nanti sudah disesuaikan ya dari wadah aslinya. Kalau konteks expired date-nya lebih lama di label betul-betul kemasan aslinya yang belum diserahkan kepada pasien, itu batas waktu penyimpanan untuk di apotek-apotek begitu ya. Tapi lain halnya kalau sudah sampai di tangan Anda selaku konsumen, selaku pasien, nanti ada penyesuaian lagi. Karena nanti kalau sudah dibuka, kita kan nggak tahu di udara ini isinya apa. Ada kuman, ada gas-gas yang nanti mungkin bisa bereaksi dengan isi obatnya, sehingga membuat obatnya standarnya, kualitasnya bisa menurun begitu. Mungkin tadi di awal Kak Jos sudah memberikan penjelasan kalau obat tablet itu tidak semua dianjurkan bisa dijadiin puyer ya Kak ya. Mungkin bagi sahabat Drunska yang baru aja gabung nih bisa dikasih penjelasan lagi Kak Jos. Jadi kadang kan ada yang minum, aku tuh nggak bisa nelen obat langsung, harus pakai pisang, harus digerus dulu. Ada yang tadi harus pakai matcha latte dulu gitu. Itu gimana Kak? Jadi kan obat kalau yang ditelan bulat-bulat memang harus ditelan bulat-bulat, nggak bisa digerus gitu. Iya. Seringkali obat-obatan itu nanti kita racik ya, kita racik dan kita berikan misalnya pada anak-anak, kita gerus obatnya, tabletnya. Kenapa kok ada obat yang boleh digerus? Karena memang secara desain pabrikannya itu memungkinkan obat untuk digerus gitu loh, tidak ada efek tertentu jika obatnya digerus. Untuk memudahkan saja pemberiannya misalnya kepada pasien yang sulit minum obat tablet atau kepada anak-anak yang memang masih susah ya minum obat yang bongkahan semacam itu. Nah, kenapa kita nggak boleh menggerus secara sembarangan obat tablet misalnya? Karena sudah didesain sedemikian rupa. Misalnya desain-desain yang saya maksud ini adalah desain yang obat yang dilapisi lapisan untuk melindungi saluran pencernaan dari efek obatnya, perih. Jadi obat ini didesain supaya nanti lepasnya di saluran pencernaan tertentu. Kalau kita gerus obatnya, nanti obatnya langsung terpapar ke saluran pencernaan kita, perih jadinya, kena lambung. Ataupun ada obat-obatan yang sengaja didesain untuk dilepaskan pelan-pelan. Pelan-pelan supaya bertahan dari pagi sampai sore. Jadi dia mengapung-apung di saluran pencernaan, berenang-renang di saluran pencernaan, dari pagi sampai sore yang tadinya harusnya obatnya bisa dikonsumsi 3 kali sehari, jadi hanya 1 kali sehari saja. Itu karena desain si tabletnya itu sendiri, obatnya itu sendiri. Jadi nanti dia dosisnya dilepaskan perlahan-lahan, supaya nanti bisa menghasilkan efek sepanjang hari. Kalau kita pecahkan tablet itu, efek yang diinginkan tersebut jadi hilang. Ada 3 yang tersakiti. Pertama, obatnya tersakiti. Kedua, pabrikan yang tersakiti. Sudah capek-capek ngebuat, kok malah dihancurkan. Ketiga, mungkin saluran pencernaan Anda tersakiti. Karena tadi tidak terlindungi ya si obatnya itu dari lapisan yang seharusnya tetap berada di sana. Begitu. Jadi untuk mencegah yang tersakiti lebih banyak ya Kak Jos, ini sebaiknya memang setelah terima obat itu konsultasi dulu. Ini saya nggak bisa nih minum kalau nggak pakai pisang, kalau nggak digerus tuh dikonsultasikan dulu dengan dokter, dengan apoteker, dengan ahlinya. Biar ya itu tadi menghindari lebih banyak yang tersakiti tadi. Betul sekali. Nah ini aku mau bahas soal yang lagi happening nih Kak Jos, yaitu seputar kejadian ikutan pasca imunisasi atau setelah vaksin COVID tuh kan kadang ada yang merasa gejalanya, aduh aku demam tuh Kak setelah vaksin, kok meriang ya, kok pusing, itu
kerasanya tuh tengah malam Kak, jadi tuh aku nggak mungkin datang ke dokter buat meskipun ada IGD Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo yang melayani 24 jam, tapi ya kayak rumahku jauh Kak dari rumah sakit, tengah malam kerasa pusing. Itu buat obat yang jadi pertolongan pertama ketika kita habis vaksin gitu, kita bisa nyimpen obat jenis apa Kak? Tentu saja kalau keluhannya demam, karena kita temanya adalah bijak menggunakan obat, harus sesuai indikasi, ya kita simpanlah obat demam. Jangan kita gunakan obat demam ini untuk pencegahan tadi ya. Bisa kita gunakan obat demam setelah efek tersebut muncul, tapi jangan digunakan sebelum misalnya vaksinasi. Supaya nggak demam, saya minum dulu obat demamnya. Tidak, itu kurang tepat. Kalau nanti memang efek sampingnya muncul, begitu ya, baru kita konsumsi obat demamnya. Jadi jawaban dari saya untuk KIPI, khususnya untuk demamnya ini kita bisa beli ya paracetamol ya. Kalau nanti ada efek-efek nyeri lokal, begitu ya, nyeri di tempat suntik, kita bisa kompres begitu dengan air dingin. Jadi jangan sembarangan mengonsumsi obat-obatan dan dosisnya pun harus pas gitu ya. Harus sesuai dengan takaran begitu. Jadi bisalah jaga-jaga kita punya stok paracetamol, tapi tidak boleh dikonsumsi duluan sebelum vaksin ya untuk jaga-jaga biar nggak demam. Nggak boleh curi start. Kecuali kalau setelah vaksin ada gejala demam muncul, baru kita konsumsi paracetamolnya juga sesuai dosisnya. Ini pertanyaan terakhir dari sahabat Drunska karena waktunya sudah mau habis nih. Seru banget Kak Jos, nggak kerasa. Berapa kali maksimal obat antibiotik boleh dikonsumsi seseorang? Berapa kali maksimal obat antibiotik boleh dikonsumsi? Oh, kalau itu jawabannya saya tidak bisa menjawab secara umum ya. Karena itu nanti yang memberikan antibiotik itu kan penilaian klinisnya dokter. Ada antibiotik yang hanya diberikan 5 hari. Ada yang sampai berbulan-bulan, misalnya untuk pengobatan TBC. Nggak cuma antibiotik, ada antivirus, misalnya antiretroviral untuk HIV, misalnya kita berikan rutin terus, bahkan seumur hidup. Jadi kalau batas maksimalnya itu sekali lagi, jangan pernah coba-coba untuk mendiagnosis diri sendiri, begitu ya. Jangan sampai kita nanti beli obat antibiotik, kita kira-kira saja, maksimal ya 5 hari lah kalau gitu. Jangan ya, harus sesuai dengan pertimbangan dokter. Kalau sudah didapatkan obatnya, konsumsilah sesuai aturan. Dihabiskan supaya tadi kita mencegah resistensi antibiotik, begitu. Oke, oh ya sahabat Drunska, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ini memiliki layanan antar obat atau LAO, layanan delivery obat yang memungkinkan pasien untuk menerima obat tanpa harus mengantri karena langsung diantar ke rumah. Mendukung gerakan di rumah aja di masa pandemi ini, sahabat Drunska juga bisa menggunakan layanan telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui video call. Mendaftarnya juga secara online loh, jadi mulai dari daftar, konsultasi, hingga ke penerimaan obat bisa dilakukan di rumah aja. Apalagi di masa PPKM ini, kita meskipun udah bisa masuk mall, pakai aplikasi Peduli Lindungi, tapi tetap protokol 6M, udah vaksin 2 kali, protokolnya harus tetap kencang, jangan sampai kendor. Tapi sahabat Drunska juga tidak perlu khawatir kalau harus periksa ke rumah sakit. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ini menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, serta tenaga kesehatan dan petugas yang melayani juga sudah terproteksi oleh vaksinasi 2 dosis hingga vaksin booster, sehingga Drunska tetap aman. Kak Joshua, nggak kerasa udah banyak banget pemaparan penjelasan tentang penggunaan obat. Kita udah ngobrol hampir 1 jam. Terima kasih untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini Kak Jos kepada sahabat Drunska. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Bertepatan dengan Hari Apoteker Sedunia, hari ini 25 September, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo mengucapkan selamat kepada seluruh apoteker di Indonesia khususnya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, tetap semangat ya Kak Jos, kayak pesannya Kak Jos di awal tadi. Bagi pemenang giveaway, bincang-bincang sama doi edisi hari ini akan diinformasikan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune dan tetap follow Instagram @drunska. Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan pakai masker. Maskernya jangan sampai kendor. Selamat melanjutkan aktivitas, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan, kesehatan,
dan keluar rumah untuk aktivitas yang penting-penting aja. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya. Bye.